Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita wajib berbakti kepada orang tua. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ada seorang tabi'in yang sangat berbakti kepada ibunya. Sampai-sampai Rasulullah menitip salamnya untuk dia. Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Yuk kita simak videonya. Di zaman tabi'in ada satu orang soleh yang bernama Uwais Al-Qarni. Beliau tinggal di Yaman, menemui zaman Rasulullah tapi tidak sempat bertemu, maka disebut tabi'in. Hanya bertemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah pernah berwasiat kepada Sayyidina Umar, dalam riwayat juga kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang isi wasiat itu adalah, jika engkau bertemu dengan satu orang yang bernama Uwais Al-Qarni, maka tolong sampaikan salamku kepadanya. Yang pertama. Dan yang kedua, mintalah engkau doa kepada orang tersebut. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar penasaran, setiap musim haji dikumandangkan, adakah di antara kalian orang yang bernama Uwais Al-Qarni? Tidak ada. Tahun demi tahun berganti terus dikumandangkan setiap musim haji, adakah di antara kalian wahai rombongan orang-orang Yaman orang yang bernama Uwais Al-Qarni? Tidak ada, hingga datanglah masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, terus dikumandangkan panggilan, apakah ada orang yang bernama Uwais Al-Qarni? Tiba-tiba pada suatu musim, di saat Sayyidina Umar bin Khattab mengutus orang untuk memanggil, mengumandangkan jika ada orang yang bernama Uwais Al-Qarni agar menghadap kepada Sayyidina Umar bin Khattab, tiba-tiba ada satu orang yang berdiri dan berkata, aku adalah Uwais Al-Qarni. Di luar dugaan dan di luar bayangan, dibayangkan oleh para sahabat Nabi, dibayangkan oleh Sayyidina Umar adalah satu orang yang pengikutnya banyak ribuan orang alim besar sampai Rasulullah titip salam. Tapi ternyata satu orang sendirian, tidak ada yang mengikutinya. Akhirnya datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, benarkah engkau bernama Uwais Al-Qarni dari Yaman? Benar wahai khalifah, aku adalah Uwais Al-Qarni. Ya Uwais, demi Allah, doakan aku. Kenapa ya khalifah? Doakan aku. Akhirnya Uwais Al-Qarni mendoakan Sayyidina Umar bin Khattab dan diamini. Lalu Sayyidina Umar berkata, wahai Uwais, ketahuilah, yang menyuruh aku minta doa kepadamu adalah Rasulullah. Uwais Al-Qarni menangis, Rasulullah menyuruhmu minta doa kepadaku wahai khalifah. Iya, bukan saja sampai di situ, akan tapi ketahuilah wahai Uwais, Rasulullah telah titip salam kepadamu. Dijawab oleh Uwais Al-Qarni, alaika wa alaihi salam ya khalifah, dan dirangkul, menangislah dua orang ini. Setelah itu dilepas Uwais Al-Qarni, aku ingin tahu, apa rahasiamu? Kamu punya amal apa hingga seperti ini? Ya khalifah, aku tidak punya kelebihan apa-apa, aku orang biasa di Yaman. Oh tidak, engkau pasti punya amal. Dan selama ini engkau di mana? Aku di Yaman. Kenapa engkau tidak ke Mekah, ke Madinah sampai Rasulullah titip salam? Apakah kau tidak rindu dengan Rasulullah? Menangis Uwais, ya khalifah, adapun kerinduanku kepada Rasulullah tidak bisa dibendung. Setiap saat aku berdoa bisa ingin bertemu dengan Rasulullah. Setiap waktu melihat orang haji aku menangis, ingin bisa berangkat dengan mereka di masa hidupnya Rasulullah. Akan tetapi wahai khalifah, di rumahku masih ada ibundaku yang tidak bisa aku tinggal. Ya. Khalifah Umar bin Khattab lalu berkata, ya Uwais Al-Qarni, inilah rahasiamu. Ini rahasiamu. Lihat, kalau ada orang mau menimbang, lebih utama mana Rasulullah dengan ibunya?
Rasulullah, Nabi mulia, wahyu turun kepada beliau. Akan tapi Uwais Al-Qarani saat itu demi menjaga ibundanya sehingga tidak bisa datang kepada Rasulullah, ternyata di saat seperti rumalah diagungkan, dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menitipkan salam dan menyuruh Sayyidina Umar bin Khattab memohon doa. Rasulullah berbangga dengan orang yang berbakti kepada orang tuanya. Maka beribadah jangan dengan hawa nafsu. Ini kan Rasulullah, secara akal akan berkata seperti itu. Ini Rasulullah, ibu nanti saja lihat. Ibunya di rumah tidak ada yang membantu. Segala kebutuhannya dia yang mencukupi. Bahkan pergi ke kamar mandi dia yang antar, dia yang menggendong ke sana kemari Uwais Al-Qarani ini, sehingga tidak bisa pergi ke tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi pun demikian, akan tetapi berkat baktinya ini Rasulullah menitipkan salam dan menyuruh sahabat Nabi, sahabat yang mulia Umar bin Khattab untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarani. Subhanallah, agungnya seorang ibu, mulianya seorang ibu. Berikut ini ada juga cerita seseorang yang berbakti kepada orang tuanya yang menyebabkan dia meninggal husnul khotimah. Simak ya. Tentang ini yang karena saya tahu gitu. Di Jeddah ini ada satu orang syekh, suaranya bagus. Kalau sholat Jumat penuh masjid. Kalau dia jadi imam, Masya Allah suaranya gitu. Dia juga kalau khutbah, hampir semuanya orang nangis kalau bicara masalah akhirat. Khusyuk, jadi dia ikhlas sekali gitu. Dia cerita dalam salah satu khutbahnya, saya dengarkan ceramahnya. Dan ini tradisi saya suka dengar ceramah-ceramah. Walaupun saya sudah sering isi ceramah gitu kan. Kita tidak boleh batasi dengan ilmu. Selalu kita merasa haus dengan ilmu itu. Maka saya dengar ceramah, dia mengatakan pada saat saya salah satu Jumat, saya lagi jadi imam. Di rakaat kedua, pas sujud pertama ada suara gemuruh tengah-tengah masjid. Dia bilang, lalu saya salam, saya tanya, saya pakai mic, kenapa itu, ada apa? Dia bilang, Syekh, ada orang jatuh tadi waktu sholat sujud rakaat kedua, sujud pertama jatuh. Kata Syekhnya, berikan dia ruang biar dia bernafas dan tolong antar beberapa ikhwah, tolong antar ke rumah sakit terdekat. Waktu diantar, kata dokternya, orang ini sudah mati setengah jam yang lalu. Maksudnya pada saat dia lagi sujud di hari Jumat, gitu kan? Ini luar biasa. Kata Syekhnya, ini jelas-jelas husnul khatimah. Hadis Nabi SAW, siapa yang meninggal hari Jumat tidak akan kena fitnah kubur. Dan juga dia mati dalam keadaan sholat. Jelas dari ibadah, apalagi lagi sujud kepada Allah SWT. Lalu dia bilang, datang adiknya, mengambil jenazah kakaknya. Lalu saya bilang, ini kakakmu datang jauh-jauh sholat di sini karena dia mau sholat dengan saya. Dia mau dengar ceramah, dia mau dengar suara bacaan Al-Quran. Maka saya minta, tolong izinkan saya memandikan jenazahnya. Kata adiknya, baiklah silakan. Datanglah Syekh ini ke rumahnya, dimandikan jenazahnya. Kemudian malam takziah pertama, dan disunnahkan 3 malam takziah. Malam takziah pertama kata Syekhnya, setelah selesai jamu tamu-tamu semua, gitu kan, tamu datang mendoakan, mereka membawa makanan lalu mereka pulang. Lalu kata Syekhnya, saya tanya adiknya, kakakmu ini sebenarnya apa sih perbuatan amal dia yang paling menurut kamu Allah ridhahi sampai Allah tutup dengan husnul khatimah begini? Dia bilang, Syekh, kami punya orang tua, ayah kami sudah meninggal, ibu kami masih ada hidup, dan kami 6 orang bersaudara, semuanya bakti dengan ibu kami. Tapi kakak saya ini punya kelebihan plus. Setiap kami datang ke rumah ibu kami, pasti dia yang paling pertama ada. Sisirin rambutnya, aturin bajunya, laki-laki ngurus gitu. Orang tuanya, ibunya dirawat betul sama dia. Dia bilang sampai kalau sisirnya patah dia yang gantiin, sampo, sabun semua dia yang siapin, semuanya diperhatikan. Maka kata Syekhnya, pantas Allah tutup dengan husnul khatimah. Pantas Allah tutup dengan itu. Dan teman-teman, apa yang melarang anda mengirimkan misalnya dari Bali di sini atau dari Denpasar ini ada rezeki, kirimkan ke Jawa. Keluarga kita tahu di sana ada sampo, tahu di sana ada sabun, tahu. Kenapa kalau kita paketin dari sini khusus buat mereka? Maka luar biasa, mungkin kita korbanin 500.000, 300.000, teman-teman sekarang sudah cukup orang tua kita mendoakan kita seumur hidupnya. Bagaimana kalau setiap bulan kita rutinkan, gitu kan? Harusnya kita lakukan seperti itu. Ini puncak silaturahim. Setelah itu datang kerabat-kerabat yang lainnya. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin diberkahi umurnya, di sini sering diterjemahkan dalam buku Indonesia, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, gitu kan? Sebenarnya tidak ada kata-kata panjang umur ya, karena umur sudah ditentukan, 60 ya 60. Tapi di sini maksudnya diberkahi.
Jadi kalau dia punya 60 tahun, dia sering silaturahim, dengan ada orang lain punya umur 60 tahun tidak silaturahim, kita temukan yang sering silaturahim ini akan berkah hidupnya. Sudah banyak bangun masjid, sudah banyak kegiatan-kegiatan sosial, Allah berkahi umurnya. Siapa yang ingin diberkahi umurnya dan diluaskan rezekinya, maka dia sebaiknya melanjutkan silaturahim. Untuk kedua orang tua. Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.